Halo warga Nobar, kayak apa kabarnya bubuhan pian hari ini? Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional, yang kali ini akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang seorang polisi yang menempuh perjalanan sampai ke Eropa demi memburu kelompok paling berbahaya yang melakukan kejahatan global. Polisi Konoha mana bisa kayak gitu? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar, dan inilah Den of Thieves 2 Pantera. Film diawali dengan aksi perampokan di Bandara Antwerp, Belgia yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Cleopatra. Dia menyamar jadi pramugari dan memberi arahan dari kamar hotel kepada anggotanya yang menjadi polisi gadungan. Incaran mereka adalah pesawat yang baru saja mendarat. De liefhangaar 4 te checken. Ik heb geen beeld. Package in hand, exiting. Seperti yang sudah-sudah, mafia nomor 1 yang beraksi dengan cara terstruktur dan rapi itu kini kembali sukses dengan misinya. Walaupun polisi asli memergoki perampokan tersebut, namun semua anggota perampok di lapangan bisa lolos dengan nebeng kontainer. Barang yang dicuri ternyata adalah berlian milik mafia Italia yang dipimpin oleh bapak-bapak tua bernama Octopus. Dan karena dia tinggal di pulau terpencil yang sulit mengakses berita dan cuma bisa nonton rekaman MMA, tangan kanannya yang bernama Zambalah yang mengabari. Lantas dengan tegas Octopus memerintahkan Zamba untuk mengejar perampok berlian tersebut. Il diamante su cui avete investito. Sarà a trovare. Sementara itu di LA alias Los Angeles terlihat seorang polisi bernama Nick yang marah-marah di toilet setelah menerima surat perceraian dari pengadilan. Saking kuatnya dia ditambah emosi karena keputusan pengadilan, tempat tisu toilet pun langsung rusak dalam sekali pukul. Tak lama setelah itu, saat sedang merenung di kantin, Nick melihat berita tentang perampokan berlian yang membuatnya teringat oleh seseorang. Dia menduga seorang kriminal yang dia incar selama inilah yang merupakan perampok unggul bernama Donnie terlibat dalam aksi tersebut. Dugaan Nick benar, Donnie memang terlibat, namun kini dia sudah berada di Nice, Perancis. Di Nice, Donnie bertemu lagi dengan kelompok perampok yang bernama The Panther. Mereka punya misi lebih besar, yaitu merampok bank berlian dunia atau disebut dengan WDC. Di sini Donnie akan menyamar sebagai pedagang berlian sukses yang ingin membuka kantor di gedung WDC. She's a site holder and she arranged office space for you. And Jean-Jacques? Here we go. Donnie bahkan sengaja menginap di hotel yang lokasinya dekat dengan WDC agar bisa selalu memantau gedung itu. Gedung WDC sendiri terletak di distrik berlian yang dijaga ketat oleh para polisi khusus, bukan khusus pungli. Jean-Jacques Diallo. Dan keesokan harinya, Cleopatra mempertemukan Donnie dengan manajer gedung WDC bernama Chava. Donnie yang pura-pura jadi orang keturunan Prancis pun rupanya berhasil meyakinkan Chava. Apalagi ketika Donnie menunjukkan berlian mahalnya yang membuat Chava semakin percaya. Untuk itu, Chava mengajak Donnie masuk ke distrik berlian dengan serangkaian protokol keamanan yang ketat. Carte d'identité, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Sesaat kemudian, sambil memahami sekitar termasuk letak CCTV, Donnie berhasil tiba di gedung WDC dan bertemu dengan manajer keamanan yang mari kita sebut saja dia Samidi. Samidi ini adalah orang yang begitu disiplin, sehingga dia cukup sulit diyakinkan. Namun untungnya karena Donnie bersama Chava, akhirnya Donnie berhasil mendapatkan ruangan untuk kantor barunya. Votre bureau, your office, in your own personal code here. But
You could leave it At open. least one of the vault boxes. Oh, I'm sorry, not possible. What's your name? Tapi sekarang masalahnya adalah Donnie harus menemukan akses menuju brankas di WDC. Sialnya, brankas sudah penuh sehingga Donnie tidak bisa menyewanya. Besoknya, Donnie diantar Chava menjual berlian mahal hasil rampokan sebelumnya. Tapi berhubung berlian itu tidak dilengkapi dengan surat, harganya jadi tidak semahal yang diinginkan Donnie. Tidak masalah, yang penting jadi duit. Setelah dari bank, Donnie bertemu anggota The Panther yang akan ikut dalam misi selanjutnya. Awalnya mereka meragukan Donnie, tapi dengan lantang Donnie menegaskan kalau dia yang mendanai misi WDC ini. Sementara itu, terlihat di daerah Long Beach, California, Nick menemui seorang wanita yang bekerja di klub. Dia adalah istri dari seorang anggotanya Donnie yang gugur saat menjalankan misi. Nick lalu menanyakan di mana almarhum suaminya dan Donnie menyimpan hasil rampokan itu. Janda itu pun mau menjawab asalkan mendapatkan bagian. I know where he put the money, but I want my man's cut. You understand? Nice. Besoknya, Nick langsung terbang ke Nice dan menemui rekan polisinya yang bernama Hugo. Nick berkata bahwa dia sedang menelusuri jejak pencurian berlian dan Hugo pun berpikir kalau Nick juga mencari kelompok The Panther. Oleh karena itu, Nick meminta Hugo untuk menunjukkan CCTV yang menampilkan wajah Donnie di sana. That's it. Diamond Bank. Try and find him when he comes out. Go in. Tapi Nick malah pura-pura tidak mengenal Donnie karena baginya dia hanya butuh konfirmasi apakah Donnie benar-benar terlibat dalam perampokan berlian atau tidak. Sementara itu, kelompok The Panther mulai bergerak. Malam ini di tempat ajab-ajab, Donnie dan Cleo bekerja sama untuk mendekati salah satu polisi yang bertugas di distrik berlian. Tujuan mereka adalah untuk meretas ponsel petugas tersebut yang tersambung dengan jaringan keamanan gedung WDC. Malam itu Donnie merasa senang, namun saat kembali ke hotel, Donnie justru dikejutkan oleh kedatangan seseorang. I won't bite. Promise. Dengan kesal, Donnie menyambut Nick karena mereka memang saling mengenal sebagai buronan dan polisi. Tapi anehnya, Nick justru memohon-mohon kepada Donnie agar bisa bergabung ke dalam misi selanjutnya. Nick beralasan bahwa dia jadi miskin setelah bercerai dan meminta Donnie supaya mengenalkannya kepada kelompok The Panther. Pungli aja bang, pungli. Lebih enakan pungli. I'm broke. You're gonna rob that place. And I'm gonna do it with you. I want to meet these Panthers. Nick sempat mengancam Donnie akan membocorkan kasus pencurian berlian itu kepada polisi kalau permintaannya ditolak. Sehingga mau tidak mau, Donnie mempertemukan Nick dengan Cleopatra. How'd you guys meet? Prison. You've worked security? Akan tetapi, kedatangan Nick tersebut rupanya mengundang kecurigaan dari para anggota The Panther yang lain karena mereka tahu bahwa Nick adalah seorang polisi. Oleh sebab itu, Nick akan diospek dulu di sebuah pesta malam ini juga. Invite him tonight. We'll put him in a deep hole. Di saat yang bersamaan, Donnie masih berusaha mendapatkan akses ke ruang brankas. Dia akhirnya membujuk Chava dengan menyewa satu kotak brankas dibayar tunai sehingga Chava pun menyetujuinya. Sementara itu, terlihat Zamba, utusan dari Octopus, akhirnya tiba di Prancis berkat chip GPS yang dipasang di berlian. Hingga seorang informan memberikan bukti video bahwa pencuri berlian itu adalah Donnie. C'est le gars qui avait la balai GPS. Setelah itu, kita kembali lagi ke kelompok The Panther yang berniat mengospek Nick. Di sini, Donnie mengenalkan Nick dengan semua anggota The Panther. Dari situ, terlihat seorang anggota The Panther bernama Marco tidak suka melihat Nick. Namun, itu tidak jadi masalah karena Nick diterima dengan baik oleh anggota lainnya. Maka dengan begitu, ospek pun dimulai. Fuck the police. What is that? Shliva. Say again? Shliva. Oh.
Some nasty shit. Ospek yang dimaksud di sini adalah mencekoki Nick dengan barang haram. Meski awalnya ragu karena bagaimanapun juga dia adalah polisi, Nick ternyata menerima barang itu dan menghisapnya sampai teler. I wish I could fucking die. Hey, fucking Europe rules. Akan tetapi, ritual pengenalan Nick ini berubah menjadi mimpi buruk. Di bawah pengaruh barang haram, Nick terpesona dengan kecantikan Cleo. Dia pun mendekatinya seolah-olah ingin menjadikannya kekasih. Yang tanpa disangka-sangka, Cleopatra ternyata adalah mantan Marco. Jadi, begitu Marco melihat Nick yang berusaha mendekati Cleo, sontak dia terbakar api cemburu dan langsung menghajar Nick tanpa ampun. Drama queen, let's go. Mereka pun akhirnya dipisahkan oleh bodyguard. Lalu entah bagaimana ada polisi di luar, tapi Nick dibebaskan karena statusnya sebagai polisi. Kejadian itu membuat hubungan antara anggota The Panther merenggang sampai Marco memutuskan untuk keluar dari misi tersebut. Sementara itu, Nick dan Donnie malah semakin dekat. Saat akan pulang, tahu-tahu sekelompok orang menangkap mereka. Loh, ada apa ini? Okay. Let's go. Keesokan harinya, Nick dan Donnie baru menyadari kalau mereka diculik ke tengah laut di mana tidak ada satu kapal pun kecuali kapal mereka. Dan barulah si penculik mengaku bahwa dia adalah Zamba, utusan Octopus. Tanpa ragu, Zumba berkata langsung kepada Donnie bahwa dia tahu kalau Donnie telah mencuri berlian milik Octopus, si mafia Italia paling berkuasa. Dan untuk itu, Donnie harus mengembalikan berlian itu bagaimanapun caranya. Karena jika tidak, Zamba tidak segan-segan untuk menghabisi Donnie dan orang-orang di sekelilingnya. Ih, serem. Donnie sendiri baru tahu kalau berlian itu adalah milik Octopus. Hal itu membuat Nick menyalahkan Donnie karena sekarang urusannya menjadi semakin rumit. Setelah mereka berenang-renang ke tepian, Nick bilang mau berhenti karena tidak mau berurusan dengan mafia Italia yang bisa mengancam nyawa keluarganya. You're the one that stole the diamond. I didn't. Sesaat kemudian, Nick malah berubah pikiran. Dia lantas menghubungi Donnie dan meminta maaf. Dan tanpa diduga, Donnie berencana mengajak Nick untuk menemukan berlian tersebut tanpa melibatkan kelompok The Panther. Tak lama setelah itu, Donnie meminta Nick untuk ke hotelnya karena mereka harus membuat rencana baru. Rencana baru itu dibuat setelah Marco memutuskan meninggalkan The Panther. Praktis, sekarang misi The Panther melibatkan 5 orang dan Nick berada di antaranya. My 2 boyfriends. They're out. Nick kemudian dibawa ke markas. Cleopatra menyusun ulang rencana mereka untuk membobol gedung WDC. Berhubung area distrik tersebut hanya memiliki satu pintu untuk masuk dan keluar, The Panther akan memasuki gedung tersebut melalui atap. Di sisi lain, mereka juga harus menaklukkan sistem keamanan yang ada di gedung itu sendiri. We have a blind spot and a problem. Under private security, who must be law enforcement. When's this happen? Right now. Oleh karena itu, esok harinya Nick didaftarkan jadi pengawal pribadi Donnie. Karena dengan begitu, Nick juga akan diberi akses keluar masuk area distrik berlian dengan mudah. Ih, apa sih Samidi sok keren banget di sini? Oh, here we are. Just stand here. So, Nick will go with you to deposit the inventory. Bonjour. Bonjour. Setelah itu, Nick akan dikirim memasuki brankas tersebut dengan dalih menuruti perintah Donnie untuk menyimpan uang hasil penjualan berlian. Padahal itu hanya alasan supaya Nick bisa mengamati area di sekitar brankas. Maka dari itu, untuk misi kali ini, Cleopatra sengaja membuat jas khusus dengan kamera ISR, yaitu kamera yang bisa merekam ke segala arah. You're good to go.
Sesaat kemudian, Java menemui Nick dan mendampinginya menuju ruang brankas lagi-lagi bersama Samidi. Pada saat itulah Nick mulai mengawasi sekitar. Dia pun menemukan CCTV satu arah dan thermal detector di koridor menuju ruang brankas, yang mana harus ditaklukkan jika mereka ingin melewatinya tanpa ketahuan. Sementara itu, di saat Nick tiba di ruang brankas dan menyimpan uang Donnie, dia tanpa sengaja melihat berlian oktopus di brankas Java. Maka begitu Nick kembali, dia langsung memberitahu Donnie bahwa target pribadi mereka ada di brankas Java. Di sisi lain, Marco rupanya tengah mengumpulkan orang-orang pilihannya untuk menggagalkan misi The Panther. Selain karena masih sakit hati, Marco juga ingin mengincar uang dan barang berharga hasil rampokan The Panther. Dan di saat yang hampir bersamaan, para anggota The Panther semakin sibuk. Mereka harus mengelabui berbagai alat detektor keamanan, seperti mematikan sensor thermal detector tanpa ketahuan. Selain itu, The Panther juga tidak lupa memikirkan cara tercepat untuk pelarian, termasuk menyamarkan mobil Porsche mereka supaya tidak kena tilang polisi Perancis. Dan begitu mereka melakukan persiapan selama beberapa hari, akhirnya kesempatan itu datang. Karena Java dan Samidi berniat nobar timnas Prancis buat nonton Bang Kylian Mbappe. Para anggota The Panther pun bersiap-siap. Seperti biasa, Cleopatra akan menjadi pengawas sekaligus pemandu aksi teman-temannya di lapangan. Bersamaan dengan itu, para masyarakat Prancis tampak disibukkan dengan nonton timnas, begitu juga dengan para petugas keamanan di distrik Berlian. Maka ketika semua perhatian orang teralihkan, anggota The Panther pun mulai beraksi. Dan sudah seperti yang direncanakan, Nick, Donnie, dan dua anggota The Panther lainnya akan membobol gedung WDC melalui atap. Mereka akan menuju ke sana melalui gedung yang ada di sebelahnya dan mengelabui CCTV yang petugasnya juga lagi nonton bola. Dan misi pertama itu pun sukses. Mereka segera menuju lantai teratas lalu menyeberang ke gedung WDC menggunakan sebilah besi panjang. Karena Nick jadi polisi bukan karena nyogok, Nick dengan mudah mencapai atap gedung WDC, begitu pula dengan yang lain. Akan tetapi pergerakan mereka tetap harus menunggu komando dari Cleo. Karena saat ini Cleo tengah mengamati CCTV dari ruang penjagaan yang berubah arah setiap 2 menit sekali. I'm still 20 seconds to green light. 10 seconds to green light. Green to Bex. Green. Namun untungnya koordinasi itu masih berjalan dengan mulus. Nick CS kemudian menuju lift untuk mengarah ke lantai 7 di mana ruang brankas itu berada. Dan dengan mudah mereka melewati lorong lift yang kosong lalu membuka pintunya tanpa hambatan sedikit pun. Setelah itu mereka harus melalui CCTV satu arah yang bisa mengekspos keberadaan mereka dengan jelas. Tapi anggota The Panther yang cerdas mengelabuinya menggunakan kaca buram sehingga pergerakan mereka bisa tersamarkan. Tak lama, mereka pun tiba di depan brankas. Salah satu anggota The Panther bernama Dragan yang ahli teknologi pun segera menangani pintu brankas. Dia bisa membuka pintu tersebut bahkan ketika tidak tahu kata sandinya. Dan akhirnya mereka pun tiba di ruang brankas. Hacker nih bos. Nick dan Donnie seketika langsung mencari kotak brankas Java untuk menemukan berlian. Tapi tidak disangka berlian itu tidak ada di sana sehingga Donnie merasa begitu panik.
It's not fucking here. What do you mean it's not fucking here? Akan tetapi, kepanikan Donnie itu tidak digubris oleh anggota The Panther yang lain. Mereka fokus membobol kotak berangkas lainnya yang berisi uang, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya senilai kurang lebih 850 juta euro. Sementara itu, Samedi yang hampir tidak pernah meninggalkan kantornya merasa tidak tenang. Apalagi ketika Kylian Mbappe ternyata malah jadi pemain cadangan dan dia pun memilih kembali ke kantornya. Kedatangan Samedi itu sontak membuat anggota The Panther kocar-kacir. Melalui tempat pengawasannya, Cleopatra langsung memberitahu teman-temannya supaya segera kembali. Dengan amat panik, anggota The Panther segera menyudahi perampokan meskipun mereka belum membuka semua kotak. Apalagi Donnie yang sampai sekarang belum menemukan berliannya. Namun untungnya Donnie berhasil menemukan berliannya tepat waktu. Dia pun segera pergi mengikuti teman-temannya di saat Samedi tiba di kantor dan memeriksa koridor brankas. Tapi berhubung Samedi tidak melihat adanya pergerakan mencurigakan, dia kembali ke ruangannya. Padahal di saat yang sama, para anggota The Panther sedang berjuang menaiki tali elevator untuk kembali menuju ke atap. Meski agak lama daripada sebelumnya, namun para The Panther tetap tiba di atap tepat waktu dan sekarang harus kembali menyeberang ke gedung sebelah menggunakan sebilah besi panjang. Tapi saat gilirannya Nick, suara yang begitu kencang mengundang perhatian para polisi khusus dan mereka langsung bergerak untuk memeriksanya. Pada akhirnya, Nick terjebak di gedung WDC karena polisi akan memeriksa bagian atap. Sementara itu, Donnie dan dua anggota The Panther lainnya melanjutkan pergerakan menuju mobil. Melalui koordinasi dengan Cleo, mereka akan menjemput Nick. Masalahnya, sekarang Nick masih berada di dalam gedung. Dia memang berhasil bersembunyi dari petugas yang pertama, tapi di saat polisi lain melihat mobil Porsche putih di CCTV, polisi tersebut segera memeriksa area dalam gedung dan akhirnya bertemu dengan Nick. Lalu, Don't be stupid. karena dilanda kepanikan, Nick terpaksa menggunakan senjatanya. Namun dia mengarahkan ke bagian perut dan Nick tahu kalau petugas keamanan tersebut menggunakan rompi anti peluru. Maka setelah memastikan polisi itu tidak terluka parah, Nick segera pergi dari gedung dan dijemput oleh Donnie CS. It's him. Dengan cepat, para anggota The Panther termasuk Cleo berhasil tiba di titik temu. Semua anggota tim pun merasa lega karena mereka berhasil selamat tanpa kurang dari apapun. Namun setelah itu mereka harus pergi secara terpisah mengingat saat ini tim kepolisian sedang melakukan pengejaran. Dan sebelum pergi, Donnie melepas penyamaran mobil Porsche-nya sehingga jadi warna hitam. Dengan begitu, polisi tidak akan menemukan mereka. Dan di saat yang sama, tim kepolisian yang lain tiba di gedung WDC. Bersama dengan Samedi, mereka memeriksa ruang brankas yang ternyata sudah kosong melompong. Sementara itu, kini Nick, Donnie, dan satu anggota The Panther bernama Slavko merasa senang karena misi mereka berhasil. Namun rupanya kebahagiaan itu tak bertahan lama karena tiba-tiba rupanya Marco dan kawan-kawan barunya berhasil melacak jejak Donnie CS. Mereka berupaya menggagalkan misi Donnie di saat Donnie hampir mencapai garis finish.
Sialnya, mobil Doni tertembak sehingga Doni yang menyetir langsung hilang kendali. Kesempatan itu pun digunakan Marco dengan baik. Dia dan teman-temannya bergerak untuk mendesak Doni CS. Namun tiba-tiba kukira sangar, ternyata ambiar. Ternyata Marco dan teman-teman barunya justru tewas ditembak oleh Zamba dan pasukannya. Dari sini Slavko baru mengetahui kalau Doni punya rencana tersembunyi. Namun yang terpenting, Doni berhasil menepati janjinya untuk mengembalikan berlian mahal milik The Octopus. Oleh karena itu, Doni pun diberi mobil baru yang sudah disiapkan oleh Octopus. Maka titik tersebut akan menjadi titik perjalanan Doni CS berikutnya. Sementara mobil Porsche Doni yang lama akan dibakar untuk menghilangkan barang bukti. Selesai? Tentu tidak. Dan beberapa hari kemudian para anggota The Panther berkumpul di Italia. Mereka sengaja berkumpul di sini untuk membagikan hasil rampokan mereka yang jauh melebihi ekspektasi. Namun di saat para anggota The Panther ingin merayakan kemenangan, tiba-tiba tanpa diduga, Hugo, rekan polisi Nick, mendadak membekuk The Panther. Nick pun ikut digiring seperti kelompok The Panther, namun setelah itu dia dipisah dan dibawa ke mobil polisi. Akhirnya terungkap bahwa selama ini Nick hanya mengelabui Doni untuk menangkap para anggota The Panther. Namun itu justru membuat Nick merasa bersalah karena berpikir bahwa dia adalah seorang pengkhianat. Penyesalan Nick rupanya semakin tak terbendung. Dia lantas menemui Doni di penjara untuk meminta maaf. Sekalipun mereka pencuri dan polisi, namun Nick merasa bahwa mereka sudah jadi teman baik. Karena selama dalam proses perampokan, Nick benar-benar merasakan ketulusan Doni. Sebelum pulang, Nick bilang akan memberi kejutan untuk Doni, sekaligus berpesan agar Doni bertahan hidup dengan duduk di sebelah kiri. Awalnya, Doni mengabaikan pesan aneh Nick, namun maksud pesan itu terjawab ketika Doni akan dipindahkan ke penjara lain. Tak disangka, pasukan tak dikenal tiba-tiba menyabotase pawai polisi yang membawa Doni. Mereka mengancam para sipir penjara dengan senjata, lalu membebaskan Doni dari sana. Sesaat kemudian, Doni dibawa dengan helikopter menuju sebuah tempat terpencil di Italia yang tidak lain adalah tempat persembunyian Octopus. Rupanya pasukan mengejutkan itu merupakan anak buah Octopus yang sengaja dikirim untuk menjemput Doni. Do we just get this over with already? Dan akhirnya terungkap bahwa kejutan yang dimaksud oleh Nick adalah niat Octopus untuk merekrut Doni. Octopus telah melihat bagaimana Doni sukses menjalankan perampokan besar. Jadi, setelah Doni dipenjara, Zamba menghubungi Nick untuk menyampaikan tawaran menarik tersebut kepada Doni. Dengan senang hati, Doni pun menerima tawaran Octopus untuk bergabung ke dalam mafia paling kaya se-Italia. Dan film pun tamat. Dari film ini kita belajar bahwa kalau kita serius dalam mengerjakan sesuatu, tawaran yang lain pasti akan datang. Jadi bekerja keraslah, karena belum tentu juga kamu seberuntung Doni yang direkrut mafia Italia paling sekaya sedunia. Segitu dulu dari saya, Mamang Tobi, sang pengangguran profesional. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Burung Kuntul pamit undur diri. Terbang melesat, menarilah di